Oke, shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kembali lagi saya bersama hambanya Samuel Panggabean dan Valdi Lengke. Hari ini kita akan membahas tentang bodoh. Nah teman-teman, mari bersama-sama kita membuka di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman, bodoh di sini bukanlah ketika kita itu nggak sekolah tinggi. Bodoh di sini bukan ketika kita itu nggak bisa matematika terus dibilang bodoh sama guru kita. Enggak. Bodoh yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah ketika kita tidak pintar menghadapi situasi kondisi dalam bermasalah, Pastor. Nah, hari ini saya ada dua pertanyaan penting untuk Pastor. Langsung aja, Pastor ya. Bagaimana sih sikap kita sebagai anak muda di dalam menghadapi situasi kita sekarang ini sehingga kita itu nggak dibilang bodoh? Karena kan kebanyakan anak muda sekarang sering egois sendiri ya. Ngadapin segala sesuatu pengennya menang sendiri. Apalagi sekarang dalam COVID-19 ini mereka kayak sering lah, kalau gua mau keluar aja lah. Ngapain gua takut? Gua kan jiwa muda. Gua bisa. Ya gua bisa ngelakuin semua. Gua siapa? Lu siapa? Ya. Nah, Pastor sendiri gimana nih? Kembali lagi dulu, aku mau kupas sedikit tentang ayat Efesus ini. Yes. Kenapa sih Paulus bisa sampai sekeras itu? Ya kan? Sekeras itu mengatakan bodoh. Nah, ini kan kalimat istilah kata dalam kutip kasar. Iya, kasar banget. Ya kan? Ya kan? Kalau kita bisa lihat konteks kenapa surat itu ditulis dan pada saat apa surat itu ditulis, Paulus menuliskan surat itu kepada jemaat di Efesus. Yes, Ya kan? Karena kedegilan hati jemaat di Efesus yang sudah tahu kebenaran tapi tetap melanggar kebenaran, maka dari saat itu Paulus mengatakan kamu itu bodoh. Yes. Boleh nggak kita marah? Boleh. Kalau kita memberitahu yang benar, Yes. boleh. Tapi boleh nggak kita marah-marah? Itu jangan. Ya kan? Tuhan juga pernah kok menegur anak-anak murid-muridnya atau setiap orang yang dia kasihi. Ya kan? Jadi kalau kita saat ini sebagai anak muda, tadi pertanyaannya bagaimana menghadapi kita situasi saat ini dengan keegoisan kita ya? Iya. Sebagai anak muda ya. Yes. Sebagai anak muda saya juga masih muda, belum tua-tua amat walaupun sudah bertambah usia, tapi saya boleh garis bawahi ya, yuk teman-teman yang masih jiwa muda, yang masih merasa paling hebat, ini keegoisan itu kita coba koreksi diri. Yes. Kalau mungkin dulu lu punya waktu bebas, pokoknya gua abis pulang kerja atau pulang kuliah, gua mau jalan sama cewek gua bebas. Mau ke mall, mau nonton, mau makan, mau main game atau apa, nongkrong sama-sama teman. Itu kan dulu. Sekarang bukan zaman ya, maksudnya keadaan saat ini, apalagi arahan dari pemerintah, ya kan? Pemerintah kita tahu bahwa pemerintah adalah pilihan Allah juga. Kita tahu bahwa pemerintah juga pilihan Allah, jadi kita harus tunduk. Yes. Tunduklah kepada pemerintahmu. Yes. Pemerintahan. Jadi kalau kita bilang kita anak muda yang egois, sebenarnya anak egois itu karena dia mau menang sendiri, menganggap dirinya hebat. Coba kita buka dulu Alkitab deh, supaya itu Kasem ngomongnya berdasarkan Alkitab apa keinginan dia sendiri sih, ya kan? Markus 8 ayat 36. Coba brother Valdi, Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayatnya ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya? Iya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Artinya di sini adalah kita sebagai anak Tuhan kita harus bijak juga menanggapi masukan, menanggapi arahan dari pemerintah. Anak muda seringkali melanggar contoh hal sederhana, arahan dari orang tua. Yes. Nah, kamu jangan ke sana. Tapi kan namanya juga anak muda, jiwa masih darah muda, dia penasaran. Yes. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa orang tua itu bilang jangan, bilang tidak boleh, melarang itu karena orang tua lebih tahu apa yang menjadi akibat ketika kita ke sana. Yes. Ya kan? Nah, terkadang anak muda ini susah gampang. Ini ngomong jadi susah kan? Susah gampang menanggapi atau merespon perintah itu. Yes. Boleh kita kerja, boleh kita kongko-kongko, itu bahasa mana ya? Nongkrong sama teman-teman, hang out sama teman-teman. Tapi kan arahannya jangan dulu. Bukannya tidak boleh selamanya, jangan dulu dalam situasi saat ini. Mungkin kita sehat, tetapi karena kita keluar, kita membawa virus, orang jadi kena. Atau mungkin kita keluar, ternyata kita kena imbas dari orang lain, kita juga jadi
Benar, benar. Ketika kita sakit, siapa yang rugi? Ya, diri kita sendiri pasti. Pertama diri kita. Yang kedua pasti orang tua, keluarga kita pasti akan capek. Ya, memang orang tua nggak bisa sepenuhnya membatasi kita. Ada kehendak free will, kebebasan yang diberikan oleh kita. Tuhan pun seperti itu. Tuhan memberikan kita kebebasan, tapi Tuhan bilang segala sesuatu ada akibatnya. Ya? Kita boleh berbuat jahat, kita minta ampun sama Tuhan, iya kita diampuni. Tapi ada akibatnya, ingat. Semuanya ada akibatnya. Jadi jangan kita salah pelintir firman Tuhan dalam Al-Qur'an. Jangan engkau menganggap dirimu muda menjadi rendah. Tapi kita juga harus bijak sebagai anak muda. Yes, harus bijak. Betul, betul. Begitu. Nikmatilah masa mudamu senikmat-nikmatnya. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Jangan melanggar firman Tuhan. Wow. Yes. Jadi kalau kita masih muda, darah muda, jiwa muda, ya nikmati masa muda. Boleh kongko-kongko sama teman, nongkrong sama teman, discuss tentang pelajaran, tentang kebenaran, apalagi tentang Alkitab. Itu luar biasa. Tapi dalam situasi seperti ini kita harus tahu juga arahan dari pemerintah. Yes. Hendaklah engkau menjadi bijak. Ya kan? Kamu harus bijak. Kalau ada arahan, aturan, ya kita harus taati. Memang segala aturan ini tidak semuanya mengenakan diri kita. Yes. Tetapi aturan itu dibuat supaya semua orang bisa teratur. Yes. Ya kan? Contohnya kalau kita lihat konteks jauh pada zaman Musa. Kenapa Tuhan tuliskan 10 perintah? Ya kan? Supaya apa? Supaya umat pilihan Tuhan tidak jauh dari kebenaran itu. Yes. Dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Yes, yes. Jadi terkadang kita membuat kita tahu aturan, tapi kita jadi menggerutu. Yes. Apaan sih ini aturan? Nah, itu yang menjadi jawaban kenapa sih? Apa sih sikap kita sebagai anak Tuhan untuk sikap egois kita? Nah, terkadang kita juga harus sadar juga, apakah yang kita lakukan ini baik juga buat orang lingkungan kita. Apalagi Yes. kita paham bahwa kita manusia membutuhkan orang lain. Ilmu dunia mengatakan kita makhluk sosial. Berarti ketika kita melakukan sesuatu, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika kita butuh orang lain, jangan mau enaknya aja supaya kita yang menang. Yes. Tapi kita juga harus menghargai apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Yes, yes. Gitu. Luar biasa. Dari Pastor hari ini sih anak muda ya, anak muda itu dia itu seharusnya nggak boleh egois ketika melihat situasi seperti ini. Karena dia karena kedagingannya dia kepengen keluar, akhirnya berdampak buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Ya. Dia harus bijaksana menghadapi situasi sekarang ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pastor. Nah, menurut Pastor sendiri nih, sebagai anak muda Kristen, kayak kita berdua ini Masih muda. Iya. Gua lebih muda. Tapi ya, gue tahu. Bercanda. Jadi apa pengaruh seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak muda di luar sana? Teladan seperti apa nih yang harus kita berikan kepada mereka? Teladan seperti apa yang bisa kita bagikan untuk orang-orang muda di luar Yes, sana? yes. Teladan yang pertama pasti kan firman Tuhan mengatakan orang yang hidup akan Tuhan pasti tercermin dari buahnya. Yes, yes. Mungkin kalau saya boleh tanggapi, teladan yang bisa kita lakukan pertama, kita tidak meninggikan keegoisan kita. Yes. Karena kalau orang yang tahu kebenaran firman, pasti dia memiliki kasih. Yes, yes. Kalau orang memiliki kasih, pasti dia tidak egois. Yes, yes. Jangan bilang, iya aku anak Tuhan, aku memiliki kasih, tapi kamu egois. Yes. Tetap ingin menang diri sendiri. Yes. Teladan yang pertama, kita harus menjadi dampak yang baik buat orang sekitar kita. Yes. Jangan cuma ngomong, kalian nggak boleh keluar ya, kalian nggak boleh kemana-mana ya, kalian harus berdoa di rumah, mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi kita keluar, nongkrong, mungkin kalau di Surabaya di TP atau di mana gitu kan. Jadi gitu. Ada satu kalimat yang saya ingat, ini bagus kita cerna. Ikuti apa yang saya katakan,
tapi jangan ikuti apa yang saya lakukan. Terkadang orang itu bisa berkata manis, tetapi dia tidak bisa melakukan yang manis. Yes. Oke. Ya. Pokoknya kamu harus bertobat, berbuat baik, kamu jangan berdusta, jangan berbohong, jangan berzina, jangan sebagainya. Tapi hidupnya dibalik itu semua sama semua. Jangan kayak gitu. Yes. Ya, itu menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh berkata baik, berkata rohani, tapi kita juga harus membalikkan kalimat itu buat diri kita. Yes. Apakah yang sudah saya katakan itu juga sudah saya lakukan dalam kehidupan saya? Yes. Yes. Itu sih. Pengaruh ya. Hmm. Berbicara pengaruh berarti teladan yang harus kita berikan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Pastor katakan tadi bahwa anak muda itu harus benerin dulu hidupnya semua, baru bisa jadi pengaruh. Benar juga, benar-benar. Karena firman Tuhan bilang, saya lah dahulu kerajaan alam, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Berarti kita harus mendekatkan diri benar-benar dulu sama Tuhan, baru di situ kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Benar sekali. Ada nggak? Pastor, ada nggak kalimat-kalimat penutup untuk kita semua? Saya kalimat penutup mungkin dari firman Tuhan. Yes. Kita buka dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 Ayat yang ketiga bisa berada Valdi membacakan buat kita semua agar kita diberkati oleh Tuhan. Yakobus 4 Ayat yang ketiga. ayatnya yang ketiga. Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Saya tutup kalimat ini dengan judul berdoa sih berdoa, tapi berhikmat. Yes. Maksudnya berikan. Tuhan, berikan aku kesehatan, kekuatan, bahkan berkat daripada Tuhan. Berikan kesehatan, tapi kita keluar sembarangan, nongkrong di mana-mana. Ketika datang penyakit itu, kita bilang, kok Tuhan gak jagain saya? Tuhan bilang, aku udah jagain, tapi kamu yang nakal. Kan? Jangan ini Yakobus ini luar biasa ketika saya membacanya. Kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jangan kita sampai capek berdoa, tapi kita nggak mendapatkan apa-apa, ya kan? Karena apa? Karena kita mungkin salah berdoa. Yes. Salah berdoa dalam arti gini, kita berdoa, tetapi berdoanya itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Yes. Tuhan, aku mau sehat, aku mau kaya, aku mau diberkati, tapi itu buat kedagingan kita. Yes. Mungkin Tuhan bilang, enggak, anakku jangan belum. Oh belum ya, belum boleh. Tuhan, aku mau pacar, aku mau pasangan, tapi untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu bukan hal ya. Memang sih banyak seperti kayak kesombongan. Gue udah punya pacar loh. Nah, kesombongan. Gue kira hawa nafsu ya. Nah, itu lebih dalam Yes, lagi, yes. lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Yang sederhananya ya berkesombongan. Itu kan juga nggak berkenan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita walaupun kita tahu keadaan ini membuat kita jadi hancur hati, keadaan kita menjadi lemah, tapi kita walaupun kita berdoa, kita harus benar dulu sikap hati kita. Yes. Tuhan, aku mau corona ini selesai. Ketika nanti corona keadaan ini bisa terlewati, aku semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Amen. Tuhan pasti lihat hati kita. Yes. Jadi apapun yang kamu minta, kalau kita belum terima saat ini, coba koreksi. Yes. Sikap hati kita, apakah itu untuk kepuasan diri kita, kesenangan diri kita. Tapi kalau saya boleh katakan, kalau itu buat yang terbaik buat lingkungan, bahkan keluarga, bahkan sekitar kita, pasti Tuhan jawab. Yes. Yes. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.